Fakta menarik sirkuit Mandalika, trek jalan raya paling aman. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika diusulkan pertama kali oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) demi meningkatkan potensi wisata di kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur memutuskan untuk membangun sirkuit level internasional. Tapi, ia juga ingin trek tersebut jadi destinasi wisata ketika tidak ada event balap. Setelah melakukan diskusi panjang, pria yang kerap disapa Bari itu melakukan pendekatan dengan VINCI untuk menjadi investor. Setelah itu, ITDC melakukan pendekatan dengan Dorna Sports, hingga akhirnya mendapatkan kontrak MotoGP dan World Superbike (WSBK). Abdul Bar juga langsung membentuk Mandalika Grand Prix Association (MGPA) untuk mengelola seluruh keperluan yang diperlukan untuk menggelar event balap. Namun, ITDC lebih dulu fokus untuk membangun sirkuit. Pasalnya, mereka menginginkan sirkuit berkonsep jalan raya yang belum pernah digunakan oleh MotoGP sebelumnya. Seperti diketahui, sirkuit jalan raya hanya digunakan pada ajang balap Formula 1 dengan area yang terbatas dan run-off yang tak lebar. Jelas ini sangat berbahaya untuk MotoGP di mana mereka membutuhkan zona penyelamatan yang luas. Oleh karena itu, diskusi panjang dilakukan oleh ITDC, Dorna Sports, FIM, dan juga ini sebagai induk balap motor Indonesia. Setelah pembahasan mengenai konsep, keselamatan dan keamanan pembalap dengan sirkuit yang diinginkan di ITDC, maka terciptalah kerangka awal sirkuit Mandalika. Tribun rampung 2 pekan lagi, 25.000 penonton WSBK dapat tempat duduk. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kesiapan jelang World Superbike WSBK Mandalika terus dikebut, mulai dari kesiapan sirkuit hingga tribun penonton. Pertamina Mandalika International Street Circuit kini juga lebih berwarna setelah mendapatkan sentuhan pengecatan. Sirkuit Mandalika bakal didominasi warna merah putih. Sedang dalam proses pengecatan, belum selesai secara keseluruhan. Makanya untuk sementara waktu sirkuit ditutup dulu, ujar salah satu petugas di area sirkuit Mandalika saat menerima kunjungan tamu dari Kementerian Kominfo kemarin 25 Oktober. Untuk proses pengecatan, pihak MGPA diketahui mendatangkan tim painting and washing road grip dari Inggris. Namun anggotanya berasal dari berbagai negara. Mereka juga menggandeng perusahaan dalam negeri Road Grip Motorsport Indonesia. Tim painting sudah mulai bekerja semenjak 17 Oktober lalu. Total ada 7 orang tim dari luar ditambah tenaga lokal sekitar 25 orang. Pengecatan dijadwalkan tuntas 25 hari bersamaan dengan proses pembangunan garasi untuk tim balap atau pit bull leading. Sehingga sebelum perhelatan Asia Talent Cup seluruhnya sudah beres. Pengecatan sudah selesai mulai dari tikungan 13 hingga 17. Ornamen warna merah putih terlihat pada curb atau pembatas sirkuit. Menjadikan sirkuit Mandalika kini memiliki wajah baru. Tak hanya pengecatan curb, pembangunan tribun juga hampir rampung. Termasuk tribun yang ada di dekat pit lane atau garis start. 2 pekan lagi selesai. Kami ditarget 20 hari tapi insya Allah bisa selesai 2 pekan, ujar Halim. Pihak vendor 3 dimensi yang dipercaya membangun tribun penonton di sirkuit Mandalika.
Tribun ini menurut Halim nantinya akan dilengkapi dengan kursi, sehingga para penonton bisa menyaksikan pembalap memacu kendaraannya sambil duduk nyaman dan disuguhkan pemandangan indah sirkuit Mandalika. Untuk perhelatan WSBK, tribun yang dibangun disesuaikan dengan jumlah 25.000 penonton atau tiket yang disediakan. Berbeda dengan MotoGP Maret 2022 nanti, kapasitas penonton di sirkuit Mandalika bisa menampung sekitar 195.756 orang. Tiket WSBK sendiri telah mulai dijual semenjak 23 Oktober. Harga termurah sebesar Rp795.000. Berlaku untuk menonton selama 3 hari sejak tanggal 19 dan 21 November. Harga tiket ini ditentukan berdasarkan lokasi duduk atau tribun. Direktur Utama MGPA Ricky Bahramsyah menegaskan WSBK Indonesia adalah penutup musim kejuaraan WSBK 2021. Sirkuit Mandalika pun akan menjadi lokasi penentuan juara dunia WSBK 2021 antara dua rider yang tengah bersaing, yaitu pemimpin klasemen Toprak Razgatlioglu dan juara bertahan Jonathan. Begini proses pengecatan ke sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Seperti yang Anda ketahui, beberapa hari lalu Dorna sudah mengirim tim painting sirkuit yang memang khusus didatangkan sesuai dengan skill mereka. Namun mereka sudah menggunakan alat khusus seperti semacam painter car, yakni gerobak yang sudah dibekali mesin penyemprot cat dengan tingkat semprotan yang bisa diatur. Tim pertama kali akan memberikan tanda dengan benang yang ditarik. Benang ini sudah diatur sesuai ukuran yang dipatok. Mereka biasanya akan mengikuti garis drainase. Dari sana mereka tinggal menjalankan gerobak mengecat dan harus berpatokan dari benang melalui stik alat yang sudah dipasang di depan. Proses ini juga nggak sembarangan karena tim harus berjalan sesuai ritme. Terlalu cepat berjalan, debit cat yang disemprot bisa terlalu tipis, sedang terlalu lambat ketebalan juga berbeda. Mereka memang orang-orang yang sudah terlatih dan inilah kelebihan tim car painting Dorna yang biasa ngurusi trek MotoGP ataupun WSBK. Sebagai informasi, cat yang digunakan adalah cat khusus. Cat ini harus waterproof, tidak membuat licin trek dan aman pastinya. Sesuai dengan regulasi FIM tentang cat sirkuit balap, berikut isi detailnya. Cat yang akan digunakan untuk garis putih dan trotoar di sepanjang lintasan, untuk grid start dan untuk setiap marka lainnya di trek. Di pit lane dan pada daerah limpasan aspal harus disetujui oleh CCR atau FIM. Penggunaan cat yang disetujui CCR atau FIM adalah direkomendasikan. Itulah sekilas tentang cat trek yang sekarang under progress sedang berjalan. Nah, untuk memberikan gambaran proses pengecatan sirkuit Mandalika, IWB sudah lampirkan beberapa gambar dari tim Dorna sedang melakukan tugasnya. Canggih,